Industri pertahanan Indonesia saat ini merupakan warisan era Orde Baru, di mana pemerintahan Presiden Soeharto mempercayakan kepada Dr. B.J. Habibie untuk membangun industri strategis sejak 1974. Memanfaatkan durian runtuh yang didapatkan dari oil boom akibat embargo negara-negara Arab kepada Amerika Serikat yang selalu melindungi Zionis Israel, Jakarta mendirikan industri pesawat terbang, industri kapal, industri elektronika, dan industri peralatan perang darat. Sejak 1989, semua industri yang dianggap strategis disatukan ke dalam manajemen Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIPS yang diketuai oleh pria kelahiran Parepare. Terdapat 10 firma yang dikelola oleh BPIS yang berkantor di Gedung Artaloka, Jakarta, seperti PT IPTN, PT LEN, PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dahana, PT Boma Bisma Indra, dan PT Krakatau Steel. Tidak dapat dipungkiri pada masa 1980-an dan 1990-an ialah hari-hari kejayaan industri strategis Indonesia seperti PT IPTN dan PT PAL Indonesia. Pemerintah Indonesia di era tersebut tidak pelit untuk mengeluarkan uang besar guna menguasai teknologi tinggi agar Indonesia bisa tinggal landas. Uang yang dikeluarkan bukan saja untuk membangun pabrik-pabrik di bawah BPIBS, namun pula untuk membiayai pengembangan sumber daya manusia dengan mengirim calon-calon manusia unggul ke berbagai kampus terkemuka di Eropa dan Amerika Serikat. Program-program seperti STAID, Science and Technology for Industrial Development, OFP, Overseas Fellowship Program, dan STMDP atau Science and Technology Manpower Development menjadi sarana bagi pemerintah agar tanah air Unang mempunyai sumber daya manusia yang unggul sehingga bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Rezim Orde Baru tidak segan-segan membelanjakan uang guna membeli lisensi dari beberapa pabrikan Eropa dan Amerika Serikat seperti Aerospatial, Messerschmitt Bulko Bloom, Kasa, Atlas Elektronik, FZ, FN Herstal, Lursen, dan Bell. Hasilnya ialah produksi SA-330, AS-332, BO-105, C-212, SUT, SS-1, FPB-57, dan Bell 412 di negeri kelahiran Bopak. Pembelian lisensi adalah ikhtiar penguasa di Jakarta di masa itu agar Indonesia dapat menguasai teknologi tinggi dengan konsep berawal di akhir, berakhir di awal yang diterapkan oleh Dr. B.J. Habibie. Dalam pemahaman ex-Menteri Negara Riset dan Teknologi dari Kabinet Pembangunan 3 hingga Kabinet Pembangunan 6 itu, penguasaan teknologi-teknologi kunci harus dilakukan dengan upaya merebut teknologi tersebut. Sebab tidak ada negara yang dengan sukarela memberikan teknologi kepada negara lain secara gratis. Situasi geopolitik di era Perang Dingin memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam urusan menguasai teknologi tinggi. Negara-negara Barat bersedia memberikan lisensi sejumlah peralatan perang juga didasari oleh kepentingan agar Jakarta tetap berada pada kubu pro Barat di saat blok Barat harus menghadapi blok Timur. Meskipun Indonesia saat itu menganut kebijakan luar negeri bebas dan aktif, posisi Jakarta lebih condong kepada Washington DC daripada ke Moskow. Harus diinsafi bahwa urusan ekspor teknologi tidak dapat dilepaskan dari hal ihwal politik dan bukan sekedar soal tentang isi tas. Upaya merebut teknologi di era Orde Baru lewat pembelian lisensi adalah satu dari beberapa langkah agar Indonesia bisa menguasai teknologi tinggi. Di masa itu, Jakarta juga berhasil meyakinkan Washington DC agar memberikan teknologi terkait manufaktur komposit untuk pesawat terbang dalam bentuk produksi sejumlah komponen F-16 seperti vertical fin skins, wing flaperon, fuel pylons, dan lain-lain oleh PT IPTN. Sayangnya,
Upaya penguasaan teknologi di era Orde Baru harus terhenti karena krisis ekonomi Asia 1997 dan krisis politik Indonesia 1998, di mana para penguasa pasca Soeharto tidak lagi melanjutkan kebijakan penguasaan teknologi maju secara konsisten. Setelah administrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan, Jakarta gencar mengejar alih teknologi lewat skema imbal dagang, kandungan lokal dan offset atau IDKLO. Offset ialah salah satu hal yang selalu diincar oleh Jakarta setiap mengimpor senjata dari seberang lautan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, offset antara lain terdiri atas pemeliharaan dan perawatan, overhaul, refurbish dan modifikasi, retrofit dan upgrade, produksi bersama, pengembangan bersama, investasi industri manufaktur, alih teknologi, pengembangan kompetensi pada penelitian dan pengembangan, subkontrak dan lain sebagainya. Cakupan offset cukup luas yang mencerminkan ambisi tanah air Deni Cagur untuk menguasai teknologi tinggi. Walakin, praktek offset selama ini tidak berbanding lurus dengan ambisi tersebut, sebab para penguasa di seberang lapangan Monas tidak seagresif ketika Istana Merdeka dikuasai oleh rezim Orde Baru. Hingga sekarang Jakarta tidak pernah membeli lisensi mesin perang dari luar negeri dan lebih banyak berfokus pada offset seperti pemeliharaan dan perawatan dan subkontrak yang sesungguhnya tidak memberikan Indonesia akses pada teknologi-teknologi kunci. Sebaliknya, negeri asal AGRI tidak serius pada pengembangan bersama dan produksi bersama yang sebenarnya mengandung banyak pengetahuan dan teknologi yang bisa dikuasai. Sebagai contoh ialah program Kaplan Medium Tank dengan FNSS Turki, di mana Indonesia tidak memiliki fasilitas lengkap untuk melakukan 100% manufaktur tank itu di Kiara Condong. Harus diketahui, dalam program Kaplan Medium Tank, Indonesia mendanai program tersebut dan tidak mendapatkan sejumlah pengetahuan, keterampilan dan teknologi tentang kendaraan lapis baja dari FNSS secara gratis. Dengan kata lain, FNSS bersedia melakukan alih teknologi berdasarkan fulus dan bukan karena kesamaan agama dengan Indonesia. Hal demikian sebenarnya wajar, sebab seperti telah dijelaskan di awal video ini, Indonesia pun di masa lalu melakukan akuisisi teknologi melalui program lisensi dari beberapa negara barat. Dengan kata lain, motivasi Turki mau menjalankan kerjasama pengembangan bersama dan produksi bersama Kaplan Medium Tank dengan Indonesia ialah karena fulus dan tidak disebabkan oleh solidaritas Islam. Lalu benarkan klaim para fans senjata Turki bahwa negeri yang inflasinya tidak patut dibanggakan itu memberikan alih teknologi lebih baik dan tulus kepada Indonesia dibandingkan Barat? Klaim demikian tidak didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan, atau dengan kata lain adalah penyesatan informasi alias hoax. Sejauh ini tidak ada bukti bahwa Turki memberikan akses teknologi-teknologi kunci dan cetak biru dari beberapa peralatan perang yang hendak dibeli oleh Indonesia. Misalnya memberikan teknologi dan cetak biru rudal Hisar, UAV Angka, dan rudal Atmaja secara tulus dan tanpa biaya yang harus ditanggung oleh Indonesia. Jika Ankara tulus memberikan alih teknologi kepada Indonesia, kampung Erdogan seharusnya memberikan cetak biru semua sistem senjata yang diborong oleh Jakarta, selain membangun fasilitas produksi senjata-senjata tersebut di Indonesia atas biaya Turki, memasok material produksi dan mengizinkan Indonesia mengekspor senjata itu ke seluruh dunia tanpa harus membayar fee kepada Turki. Apabila Turki melakukan itu, hal demikian akan mempercepat kemajuan industri pertahanan Indonesia. Namun hal itu tidak terjadi karena Turki tidak mau memberikan makan gratis sekaligus bergizi kepada Indonesia dalam urusan penguasaan teknologi.
alih teknologi yang terkait dengan pengadaan beberapa mesin pembunuh dari Turki, sebatas pengetahuan tentang senjata yang dibeli, pemeliharaan dan perawatan, perakitan sistem senjata, dan beberapa hal lain yang tidak terkait dengan penguasaan teknologi kunci. Sonder membeli ke Turki pun pengetahuan tentang senjata yang dibeli, pemeliharaan dan perawatan, dan beberapa hal lain yang tidak terkait dengan penguasaan teknologi kunci juga didapatkan oleh Indonesia bila memborong senjata dari Barat atau negara lain. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Indonesia meraih teknologi kunci di masa Orde Baru lewat akuisisi lisensi sejumlah mesin perang dari Barat. Fakta menunjukkan bahwa sekarang Jakarta tidak membeli lisensi senjata apapun dari Turki, sementara Ankara pelit memberikan teknologi kunci kepada Indonesia secara gratis atau percuma, kata orang Malaysia. Upaya Turki menjual beragam mesin perang ke Indonesia berlandaskan motif mencari profit dan bukan berdasarkan solidaritas Islam atau membantu Indonesia secara gratis. Tidak ada wakaf teknologi dari Ankara kepada Jakarta. Tidak ada pula sedekah teknologi dari Turki kepada Indonesia. Motivasi Turki adalah fulus, dan hal demikian tidak berbeda dengan negara-negara lain yang juga menawarkan bermacam peralatan perang ke Indonesia. Cakupan alih teknologi dari Turki tergantung pada fulus dan bukan tulus.